Pernah nggak sih, pas lagi nonton film keren atau main game, kamu kepikiran, wah visualnya kok bisa sedetil dan sebagus ini ya? Nah, di balik semua keajaiban itu, ada sejarah yang luar biasa panjang. Yuk kita telusuri bareng-bareng perjalanan grafika komputer, dari yang awalnya cuma garis-garis simple, sampai jadi dunia virtual yang rasanya nyata banget. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa lompat sejauh ini? Ini jelas bukan sulap semalam. Ini adalah kisah inovasi selama puluhan tahun. Biar paham, kita harus mulai dari awal banget. Dari titik nolnya. Oke, sebelum kita ngomongin gambar yang super realistis kayak sekarang, coba lupakan dulu semua itu. Kita mundur jauh ke belakang, ke era di mana komputer itu gedenya bisa seruangan. Di masa itu, bisa nampilin satu garis aja di layar, itu udah jadi pencapaian yang luar biasa. Nah, disinilah semuanya berawal. Coba lihat peta jalan ini. Perjalanan kita mulai di tahun 60-an dengan bentuk-bentuk wireframe yang sederhana. Habis itu, kita loncat ke era 80-an dengan ledakan pixel. Terus masuk ke dunia 3D di tahun 90-an, sampai akhirnya bisa bikin visual yang realistis di tahun 2000-an. Dan sekarang, kita ada di era realitas baru dengan AR dan VR. Yuk kita mulai dari titik pertama. Coba deh bayangin, kamu disuruh gambar mobil, tapi cuma boleh pakai garis-garis kerangkanya doang. Nah, itulah yang disebut wireframe. Dulu tujuannya bukan soal bikin gambar jadi cantik, tapi ini adalah langkah paling fundamental. Gimana caranya ngajarin komputer buat ngerti bentuk sebuah objek di ruang digital. Oke, setelah kerangkanya jadi, pertanyaan berikutnya kan, gimana cara kita ngasih kulit dan warna ke kerangka ini? Nah, jawabannya datang dalam bentuk kotak-kotak kecil yang bercahaya, yang kita kenal sekarang sebagai pixel. Inilah momen kebangkitan grafika 2D. Dan boom! Titik-titik kecil bernama pixel ini mengubah segalanya. Karakter-karakter ikonik kayak Mario atau alien di game Space Invaders, semuanya itu lahir dari susunan kotak-kotak berwarna ini. Ini bukan lagi sekedar bentuk, tapi udah jadi karakter dan dunia yang bisa kita kenali. Dan dari sinilah industri video game meledak. Dunia 2D itu emang udah keren banget. Tapi para visioner teknologi nggak berhenti di situ. Mereka mulai bertanya, gimana ya kalau kita bisa masuk ke dalam gambar itu? Langkah berikutnya adalah sebuah lompatan raksasa, menambahkan dimensi ketiga, yaitu kedalaman. Inilah saatnya kita benar-benar memasuki dunia 3D. Ini benar-benar mengubah cara kita berpikir. Karakter game nggak lagi cuma gerak ke kiri dan ke kanan, tapi sekarang bisa berputar, melompat, dan dilihat dari berbagai sudut. Meskipun awalnya kelihatan kotak-kotak banget, objek-objek ini udah punya volume, punya eksistensi di ruang digital, dan inilah fondasi untuk semua grafika 3D modern yang kita lihat sekarang. Jadi gimana sih objek 3D itu dibuat? Gampangnya gini. Pertama, modeling. Kita bikin dulu tulang atau kerangkanya. Kedua, texturing. Kita kasih kulitnya, entah itu tekstur kayu, besi, atau kain. Terakhir, dan ini bagian paling ajaibnya, rendering. Di sini, komputer bertindak kayak sutradara pencahayaan. Dia ngitungin setiap pantulan cahaya dan bayangan biar objeknya kelihatan hidup. Oke, sekarang kita fast forward sedikit ke era di mana teknologi 3D ini keluar dari laboratorium dan meledak di mana-mana, terutama di bioskop dan konsol game. Disinilah grafika komputer menjadi fenomena budaya yang membentuk industri hiburan modern. Ingat dinosaurus di Jurassic Park atau dunia fantasi yang luas banget di game-game zaman sekarang? Nah, itu semua adalah hasil evolusi dari kubus-kubus simple tadi. Teknologi CGI di film dan grafis real-time di game telah mengubah apa yang dulunya cuma imajinasi jadi tontonan visual yang benar-benar bikin kita terpukau. Tapi jangan salah ya, grafika komputer itu gunanya bukan cuma buat film sama game doang, kekuatannya udah meresap ke hampir setiap aspek kehidupan kita, jadi alat yang penting banget buat para profesional di berbagai bidang. Coba lihat deh, jangkauannya itu luas banget. Insinyur merancang gedung pakai CAD, dokter bisa latihan operasi pakai simulasi yang aman, dan ilmuwan mengubah data yang rumit jadi grafik yang gampang kita pahami. Grafika komputer benar-benar udah jadi bahasa universal untuk inovasi. Sekarang ini, grafis itu udah mulai loncat keluar dari layar dan masuk ke dunia kita. Pernah coba filter lucu di media sosial kan? Atau main game kayak Pokemon Go? Nah, itulah augmented reality atau AR. Teknologi ini melapisi informasi digital di atas dunia nyata, mengubah cara kita melihat dan berinteraksi sama lingkungan sekitar. Nah, kalau AR itu ngambain sesuatu ke dunia kita. Beda lagi sama virtual reality atau VR. VR justru menggantikan dunia kita sepenuhnya. Begitu kamu pakai headset VR, kamu nggak lagi ada di kamar. Kamu bisa aja ada di puncak gunung Everest atau di luar angkasa.
VR benar-benar membenamkan kamu dalam dunia digital yang terasa sangat nyata. Wah, nggak kerasa ya? Dari yang tadinya cuma garis-garis simple, sekarang kita udah bisa bikin dunia virtual. Perjalanannya panjang banget. Tapi, ini belum selesai. Kalau kita lihat ke depan, garis antara dunia nyata dan digital bakal makin tipis lagi. Jadi, apa ya selanjutnya? Sekarang ini ada dua kekuatan besar nih yang lagi mendorong evolusi berikutnya. Pertama, kecerdasan buatan atau AI yang bisa bikin gambar dan dunia yang luar biasa cuma dari deskripsi teks doang. Kedua, ada konsep metaverse atau dunia virtual yang saling terhubung, tempat kita bisa hidup, kerja, dan main di dalam sebuah realitas digital. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Saat teknologi ngasih kita kekuatan untuk menciptakan dunia apapun yang bisa kita bayangkan, pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita buat, tapi lebih ke dunia seperti apa yang seharusnya kita ciptakan. Masa depan ada di tangan para kreator, dan itu termasuk kita semua.